Ya sebenarnya kalau Tuhan mau memberkati kita ya. Kalau kita mau diberkati bukan berarti hidup kita ini bebas dari berbagai krisis ataupun kita katakanlah pergumulan permasalahan hidup kita. Kalau kita lihat lagi dari sisi Tuhan kita, bahwa kita menghadapi tantangan, sebenarnya Tuhan menjamin bahwa kita juga akan mampu untuk menjalani berbagai krisis, bahwa kita tidak sendiri untuk menghadapinya. Jadi ketika pekerjaan pun terasa tidak pasti, ketika penghasilan pun tidak mencukupi, ketika hubungan keluarga pun mulai tegang, Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Bertemu kembali dengan podcast HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau untuk saat ini. Podcast Evangelium untuk Minggu Eksaudi 17 Mei 2026 yang diambil dari Kitab Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Tapi Bapak Ibu, sebelum kita lebih dalam lagi berbincang-bincang dengan narasumber kita membahas firman Tuhan yang akan kita bahas pada saat ini, alangkah baiknya kita sapa dulu Bapak Pendeta kita saat ini. Shalom Bapak Pendeta. salam juga Bu. Luar Pendeta. biasa. Untuk saat ini Bapak Ibu Saudaraku, kita bersama dengan pelayan hamba Allah yang senior di HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau ini. Nanti masih banyak yang akan kita tahu dan juga yang dari pengalaman-pengalaman pelayanan yang bisa membantu kita untuk memahami daripada firman Tuhan. Sebelum kita lanjut lagi, semakin dalam lagi, kita alangkah baiknya berdoa dulu ya Bapak ya. Kita berdoa. Terima kasih Allah atas kebaikan Tuhan dengan hari-hari dan waktu yang indah dan baik yang melayakkan kami memahami, berbincang-bincang tentang firman Tuhan untuk mau mendukung di dalam pelayanan kami ketika kami akan menyampaikan firman Tuhan dalam peribadahan di setiap minggu di dalam gereja Tuhan. Biarlah podcast saat ini Tuhan berkati dan juga Bapak narasumber Tuhan yang berkati perlengkapi lebih luar biasa lagi sehingga kami juga terberkati dengan pemaparan beliau. Termulia Engkau Tuhan dalam Kristus Yesus. Amin. Iya, Bapak, sebelum kita membaca nats firman Tuhan, alangkah baiknya Bapak memperkenalkan diri karena katanya tidak kenal maka tidak sayang. Karena kenal maka akan semakin enak bincang-bincangnya. Boleh Bapak? Ya, perkenalkan sama nama saya Pendeta Alfred Situmeang, istri Boru Marbaung, cucu satu Boru yang sudah menikah dengan marga Situmorang dan mempunyai cucu 3 orang, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Kita melayani di HKBP Estomihi, Resort Estomihi, Bengkong, Kepulauan Distrik 20 Kepulauan Riau. Iya, benar kan Bapak Ibu? Kalau narasumber kita saat ini memang yang sudah senior di tengah pendeta HKBP dan juga senior di Distrik 20 Kepulauan Riau ini. Beliau sudah bercucu. Ya kan Bapak ya? Puji Tuhan. Sehat Inang di rumah? Puji Tuhan. Iya, Bapak, kita akan membahas firman Tuhan untuk Minggu Eksaudi nanti di tanggal 17 Mei 2026 yang tertulis dalam Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Demikian ya Bapak ya. Nah, supaya kita semakin memahami firman Tuhan, mungkin alangkah baiknya saya bacakan dulu firman Tuhan untuk saat ini, Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Bagi Bapak Ibu saudara-saudara juga yang menonton mengikuti podcast ini, boleh membuka Alkitabnya di rumah. Kita sama-sama baca firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, ayat 22. Ucapan berkat imam. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka,
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mungkin banyak yang ingin kita ketahui dari penjelasan firman Tuhan yang tertulis dalam Bilangan 6 ayat 22 sampai 27 ini. Dan kita sangat bersyukur karena bersama dengan Bapak Pendeta Situmean yang akan membantu kita untuk memahami daripada firman Tuhan. Mungkin boleh Bapak bisa berbagi? Ya, saya bisa untuk memaparkan kitab Bilangan yang mencatat perjalanan bangsa Israel di padang gurun setelah keluar dari Mesir. Mereka sedang berada di sekitar Gunung Sinai dalam pembentukan sebagai bangsa yang kudus. Tuhan menetapkan berbagai hukum, termasuk peran daripada para imam dan tata ibadah. Dan berkat ini muncul setelah aturan tentang kenaziran, Bilangan 6 ayat pertama hingga yang ke-21. Ini menunjukkan hubungan antara kekudusan hidup dan berkat Tuhan. Demikian untuk pendahuluannya ataupun latar belakang dari kitab ini. Iya, secara umum di Bilangan 6 yang akan membantu kita memahami secara khusus di ayat 22 sampai 27. Berarti ada rentetannya Bapak ya. Iya. Bagaimana Allah menginginkan umat yang sudah dipilihnya itu, yang sudah dilepaskan, dibebaskan dari Mesir itu, dengan perjalanan yang begitu panjang itu, dengan semua aturan yang sudah Tuhan tetapkan supaya hidup kudus. Begitu Bapak ya. Dengan tuntunan juga para seperti Musa, Harun, mungkin itu Bapak ya. Ya. Mungkin Bapak lebih lanjut lagi secara khusus nih, Bilangan 6 ayat 22 sampai 27 ini. Mengapa ya Allah kasih ini formula, kalau kita di HKBP ini formula berkat yang disampaikan oleh para hamba Allah, terlebih Bapak Pendeta ketika menutup ibadah dan juga para halado ketika menutup ibadah ya Bapak ya. Mungkin bisa Bapak bantu kami? Ya. Kalau kita lihat dari fungsi dalam ibadah Israel, berkat ini memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama, berkat resmi dari Tuhan. Jadi kalau kita perhatikan di sini, imamlah yang bukan sekedar mendoakan, tetapi dia juga untuk menyampaikan berkat Tuhan kepada umatnya. Kalau kita baca dalam ayat 27, menegaskan mereka harus meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Itu tadi yang pertama, berkat resmi dari Tuhan. Yang kedua adalah identitas umat. Dengan berkat ini, bangsa Israel ditandai sebagai umat milik Tuhan. Yang kedua adalah frase wajah Tuhan menyerengkau yang melambangkan kehadiran dan perkenan ilahi terhadap umatnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah struktur liturgi. Berkat ini kemungkinan diucapkan dalam konteks ibadah di kemah Israel. Jadi dalam kemah itu harus disampaikan kepada umatnya. Yang kedua adalah sampai sekarang masih dipakai dalam tradisi Yahudi dan Kristen sebagai penutup ibadah, termasuk juga dalam gereja kita HKBP. Jadi kalau kita lihat dari makna teologisnya, ini ada, kita perhatikan dari 3 baris yang semakin panjang dalam bahasa Ibrani, menunjukkan intensitasnya berkat. Yang pertama, perlindungan. Kalau perlindungan ini berarti Tuhan menjaga umatnya. Yang pertama tadi. Yang kedua, di sana tunjukkan kasih karunia. Tuhan menunjukkan kemurahan kepada umatnya. Yang ketiga, damai sejahtera ataupun salom. Ini keadaan keutuhan
keharmonisan dan penuh berkat yang disampaikan kepada umatnya. Jadi kalau kata Salom, di sini tidak hanya berarti tidak ada konflik, tapi ada ketuhanan hidup secara menyeluruh. Jadi kalau kita lihat lagi dari latar belakangnya di sini, ini dalam situasi pembentukan bangsa Israel di padang gurun. Yang kedua ini penetapan sistem imam melalui Harun. Yang ketiga adalah kebutuhan akan berkat ilahi sebagai tanda kehadiran Allah. Jadi bagian ini menegaskan bahwa berkat bukan dari imam, tetapi dari Tuhan sendiri. Dan imam hanyalah perantara dari Tuhan. Demikian. Iya. Kalau saya bisa tadi paham ya Pak ya, luar biasa. Formula atau berkat ini sebagai jaminan atas sesuatu yang sudah Tuhan perintahkan sebelumnya. Misalnya, tadi orang Israel dalam proses pembentukan di padang gurun. Berarti kalau dalam pembentukan mereka harus mengikuti aturan-aturan yang sudah dibuat oleh Allah, yang ditetapkan oleh Allah. Nah, ketika Israel setia di dalam aturan-aturan ini, nah itu tadi kekudusan ya Bapak ya. Setia di dalam aturan-aturan ini, itu makanya Tuhan kasih jaminan berkat tadi. Mungkin begitu kali Bapak ya? Iya. Iya. Dan berkat itu jangan salah diartikan. Itu dari Allah. Ya. Meskipun nanti atau Musa atau Harun yang menyampaikan, imam yang menyampaikan, kalau dalam teks tadi itu sepertinya ada menyebutkan Musa, Harun gitu ya Bapaknya. Meskipun imam yang menyampaikan, tapi itu berkat dari Allah. Mereka hanya sebagai mediator, sebagai perantara ya Bapak ya. Tapi mungkin di saat sekarang nih Bapak nih, masalah berkat nih. Kalau katanya banyak orang memahami, bahkan orang Kristen juga nih, orang yang terberkati itu adalah orang yang hidupnya aman, hidupnya terlindungi, hidupnya baik-baik saja, baru itu yang diberkati. Itu bagaimana itu Bapak ya? Ya sebenarnya kalau kita yang dikasih Tuhan ini bukan berarti kalau sudah mengalami berbagai konflik atau kesulitan bukan jadi berkat. Tapi justru Tuhan di sana memberkati kita dalam menjalani kehidupan berbagai hal. Jadi Tuhan sebenarnya di sana bekerja. Bekerja dia akan memberikan kekuatan, memberikan pikiran yang sehat, memberikan pikiran yang positif, dan supaya kita mampu untuk melihat ke depan. Jadi karena itu Allah sendiri yang memberikan berkat kepada setiap orang. Jadi kalau kita orang yang percaya, diminta kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memberkati orang-orang yang setia. Orang yang berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Ya, seperti Israel tadi kan Bapak ya. Kalau mereka hidup setia di dalam proses tadi, pembentukan itu, mereka pasti dapat berkat. Tapi kan, di fenomena yang saat ini, ketika seseorang menganggap masih ukuran berkat itu harta, atau begitu ya Bapak ya? Ya, pada umumnya itu. Pada umumnya kan, misalnya dia dapat kerja yang bagus atau selama ini pengangguran, baru dapat kerja, itu baru itu berkat. Atau dia sakit, sembuh, baru itu berkat. Seolah-olah berkat itu sesuatu yang hanya yang baik-baik saja. Sementara tadi Bapak katakan di awal tadi bahwa berkat itu adalah sesuatu yang mengalami proses yang panjang. Itu tadi di padang gurun proses pembentukan itu kan panjang, baik suka maupun duka, banyak tantangan, banyak pergumulan, cobaan dihadapi oleh Israel di padang gurun itu untuk membentuk mereka. Dan ketika mereka setia dan mau bahasa Bataknya manahan ya, langsung di situ mereka menerima jaminan dan berkat dari Allah itu. Nah, bagaimana kita Bapak nyampaikan sama jemaat kita ini, orang-orang tuh, anak-anak Tuhan ini, bahwa
berkat itu tidak hal yang dangkal, masih dalam gitu. Lebih lagi pemahaman tentang berkat itu. Ya. Boleh Bapak? Ya, sebenarnya kalau Tuhan mau memberkati kita ya, kalau kita mau diberkati bukan berarti hidup kita ini bebas dari berbagai krisis ataupun kita katakanlah pergumulan permasalahan hidup kita. Kalau kita lihat lagi dari sisi Tuhan kita, bahwa kita menghadapi tantangan, sebenarnya Tuhan menjamin bahwa kita juga akan mampu untuk menjalani berbagai krisis, bahwa kita tidak sendiri untuk menghadapinya. Jadi ketika pekerjaan pun terasa tidak pasti, ketika penghasilan pun tidak mencukupi, ketika hubungan keluarga pun mulai tegang, terlebih pada saat ini kan kita dengar teman-teman kita yang sudah banyak yang PHK ya, atau dirumahkan. Iya. Dan tadi malam saya berbincang dengan seorang bapak, kata bapak tersebut pada saya, kayak saya sudah 2 minggu tidak kerja lagi katanya. Habis kontrak mungkin Iya. ya Bapak ya. Karena ini krisis global yang Mm-mm. di seberang sana di Timur Iya, Tengah. iya. Ini dampaknya bagi kita. Jadi kalau kita lihat tadi di sini bahwa dari firman Tuhan ini bukan berarti kita tidak diberkati lagi. Kalau kita sudah umpamanya menghadapi krisis ataupun kesulitan dalam pergumulan kita ini ya, itu juga dalam rangka untuk memberkati kita supaya kita teguh, supaya kita bergantung kepada Dia, bahwa Dialah sumber berkat, bukan kepada manusia ataupun mengandalkan kebolehan kita ya, ataupun kekuatan kita yang kita miliki sekarang ini umpamanya. Tidak demikian. Jadi kalau kita bilang Tuhan kita ini tidak buta ya, melihat apa yang kita jalani realita hidup kita ini. Dia tidak tutup mata. Dia Allah kita yang memberkati kita, bahkan meneguhkan kita dalam menjalani kehidupan kita ini dalam perjuangan dan melindungi dalam ketidakpastian. Di dalam Dia ada segala-galanya. Berarti berkat itu tidak hanya di hal yang materi. Iya. Ketika kita menghadapi pergumulan, kita beroleh kekuatan, itu berkat. Ya Bapak ya? Ya. Ketika kita hilang arah, ada pengharapan, kita beroleh berkat. Dan ketika cobaan-cobaan silih berganti dan kita masih ada daya juang, kita juga diberkati. Berarti tidak hanya hal-hal materi Bapak Ibu, tentang berkat. Luar biasa, memang kita luar biasa punya Tuhan kita ini. Tuhan yang setia di dalam suka dan duka yang kita hadapi. Iya Bapak, mungkin sudah boleh minum dulu. Sebelum kita lanjut, Ayo. kita minum dulu. Udah agak sejuk lagi. Sering juga orang secara umum, bahkan orang Kristen juga Bapak, seperti Bapak paparkan tadi, bahwa di dalam pekerjaan juga kita diberkati oleh Tuhan. Ya kan? Nah, tapi kadang-kala Bapak, di dalam bekerja ini juga seringkali kita kalau sesuatu itu bisa kita lakukan dengan mudahnya, kita selesaikan dengan gampangnya, kita itu mau terpeleset mengatakan bahwa ini karena kemampuanku, karena skillku, karena kebolehanku. Padahal seandainya kita sadar karena Tuhan juga ada di sana turut campur memberkati kita. Bukan begitu Bapak? Iya. Iya. Mungkin bisa Bapak jelaskan biar bapak-bapak yang mungkin kayak tadi yang sudah habis kontrak, anak muda juga boleh termotivasi dengan firman Tuhan. Ya, kalau kita perhatikan dari teks kita ini, ada beberapa hal yang akan kita sampaikan bahwa Tuhan hadir di setiap perjuangan kita. Perjuangan kita dalam kerja dan juga dalam keluarga. Jadi sering kita memisahkan antara iman dan pekerjaan. Seolah-olah Tuhan kita hanya hadir di gereja, bukan tempat kerja, dan juga yang
lagi menghadapi masalah. Padahal Tuhan kita saat kita lelah bekerja, saat kita menghadapi tekanan bisa aja dari atasan ataupun tuntutan kerja, ataupun saat memikirkan kebutuhan rumah tangga, ataupun anak-anak kita. Jadi kalau kita perhatikan di sini, Tuhan kita mengajak kita di sini untuk melihat bahwa tempat kerja kita juga adalah tempat Tuhan bekerja. Dan juga dalam kehidupan kita ini juga Tuhan bekerja. Yang kedua adalah ketakutan masa depan harus digantikan dengan iman. Jadi kalau kita perhatikan di kota kita ini kan, seakan-akan tidak ada lagi masa depan. Terlebih bagi saudara-saudara kita yang dirumahkan ataupun yang PHK. Sebenarnya di balik daripada kejadian ini kita terus untuk bijaksana. Tidak lagi harus kita ketakutan. Kalau bisa kita katakan di dalam Tuhan ada masa depan. Tuhan menentukan segala-galanya. Jadi kalau banyak orang tua dah ini takut. Kalau dia punya anak yang sudah sekolah, yang sudah punya pendidikan, yang sudah bekerja, dia akan berpikir bagaimana masa depan anakku. Dan juga bagi orang-orang yang akan membiayai kehidupan anak-anaknya untuk sekolah, untuk hidup, dia menyampaikan pertanyaan, apakah aku mampu membiayai hidup mereka? Jadi ketakutan ini nyata. Ini sebenarnya kita perhatikan bahwa itu nyata ya dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa masa depan kita hanya ada di dalam Tuhan. Tidak di dalam kekuatan kita sebenarnya. Tidak demikian. Di dalam Tuhan, di tangan Tuhan. Jadi karena itu kita orang yang beriman bukan berarti tidak punya kekhawatiran ya. Kita punya. Selagi kita hidup, pasti kita akan memiliki kekhawatiran. Tapi saat kita kekhawatiran ini menguasai kita, dan kita harus memilih untuk percaya kepada Tuhan saja. Kenapa? Karena Tuhan yang punya kendali. Karena Tuhan yang memberkati kita. Karena Tuhan yang memampukan kita. Bahkan kalau bisa kita katakan ini anak-anak kita yang lebih daripada yang bisa kita lakukan, bisa kita lakukan. Itu yang kita yakin. Yang ketiga adalah bahwa keluarga kita harus menjadi tempat kekuatan, bukan tekanan. Jadi kalau dibilang sini kan, keluarga tadi sebenarnya ada kekuatan. Kalau kita punya masalah, jangan kita sendiri yang menghadapinya. Ya kita bolehlah untuk menceritakan, memaparkannya sedikit banyaknya kepada keluarga kita ya. Supaya tahu keluarga kita kan untuk menopang di dalam doa, dalam dukungan, dan juga dalam ketika kita dilihat lemah, langsung keluarga kita ngajak kita untuk berdoa, itu kan. Jadi kalau dalam tekanan ekonomi, pekerjaan seringkali berdampak kepada keluarga kita, emosi terbawa ke rumah. Sebenarnya kalau persoalan rumah tangga, persoalan pekerjaan ya tinggalkan di pekerjaannya. Jangan dibawa ke rumah, jangan dibawa lewat pintu rumah kita. Ini yang sering terjadi ya. Ada masalah kerja dibawa ke rumah tangga. Jadi harusnya harus kita tinggalkan untuk masalah keluarga ke pekerjaan kita, ataupun keluarga kita pun harus kita tinggalkan dulu ketika kita untuk menghadapi hal yang lainnya. Kalau demikian kita akhirnya keluarga yang seharusnya menjadi tempat pulang dengan sejahtera, dengan sukacita, itu akan berubah menjadi tempat konflik. Kalau kita tidak bisa untuk menempatkan masalah keluarga, masalah ini, masalah pekerjaan, dan masalah yang lain sebagainya. Jadi karena itu kita keluarga adalah tempat saling menguatkan. Umpamanya kalau suami pulang dari pekerjaan, ya paling tidak kita akan lihat dia dari wajah dari suami ya. Yang bisa kita untuk merasakan kalau dicemberut sedikit, tidak ceria, tidak disambut, atau kita bilang lah ya, tidak disambut kita, langsung kita untuk marah, ataupun sesuatu yang tindakan kita perbuat tidak baik kepada keluarga kita ataupun anak-anak kita. Jadi harus kita jadikan keluarga kita ini ya, tempat menguatkan. Jadi para ibu kita pun harus mengerti juga ya,
Jangan dia harus dipaksa sesuai dengan keinginannya gitu. Jadi kita harus mengerti juga. Umpamanya kalau suami lagi cemberut ataupun lemah ataupun yang tidak seperti dulunya pulang kerja ya, ya bisa kita untuk menyediakan makanan atau minuman atau kita dampingi ya, jangan ditinggalkan dia, dampingi atau kita alihkan satu cerita ataupun perkataan tentang apalah itu ya kita sebutkan gitu. Jadi kalau di sini katakan tadi orang tua juga harus menjadi teladan bagi anak-anaknya, teladan iman, ya kan? Anak-anak belajar percaya dari kehidupan orang tuanya. Jadi kalau dilihat orang tuanya ini menghadapi masalah, bisa juga orang tua mengajak anak-anaknya atau keluarganya, mari kita berdoa dulu. Ataupun si istri ya, mengajak berdoa kepada suaminya, pada anak-anaknya. Ataupun anak-anaknya juga harus diajak juga untuk berdoa, mendoakan bapaknya. Itu perlu juga sebagai orang percaya. Jadi kalau di di tengah dunia yang keras ini, sebenarnya kita sebagai keluarga harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Kenapa? Karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita ya, sumber inspirasi kita, sumber semangat bagi kita. Ini yang harus kita yakini. Karena itu ketika kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan, jangan pernah kita lupa pada sumber kekuatan kita adalah Tuhan kita. Demikian. Ya, iya, luar biasa pemaparannya Bapak Pendeta. Semakin terberkati dengan pemaparan tadi tentang berkat itu, sudah semakin dalam sekali pemahaman berkat yang mau disampaikan, yang mau diberikan Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, tadi saya bisa ikuti tadi Bapak. Ternyata dari pemaparan Bapak tadi, berkat yang Tuhan maksudkan itu adalah ketika segala sesuatu atau dimanapun apapun keadaannya, Tuhan hadir di sana. Ya kan Bapak ya? Tuhan ada di sana. Kalau formulanya tadi, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Nah, berarti Tuhan sendiri ada di sana. Tuhan sendiri hadir di tempat itu. Dan itu berkatnya. Bukan hanya yang material tadi. Bukan hanya yang kelihatan tadi. Kalau yang material itu bisa habis ya Bapak ya. Iya. Berapalah uang 1M? Nah, hanya judi online kan aja udah habis ya Bapak ya. Satu malam kali habis 1M ya. Tuhan itu tidak menjamin bahwa itu adalah berkat yang bisa membuat kita damai sejahtera. Tadi ujung-ujungnya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Endingnya itu loh, damai sejahtera itu. Damai sejahtera ini yang sulit kita temukan di dalam kehidupan kita. Seperti Bapak paparkan tadi, damai bisa tersingkir jika persoalan kerja bawa ke rumah atau persoalan rumah dibawa ke tempat kerja. Pasti ada konflik yang menciptakan ketidakdamaian. Atau juga begini Bapak, saya tertarik dengan ungkapan seseorang nih teman nih. Apalah, kalau spring bed yang mahal katanya Bapak, yang empuk, yang tinggi, bisa dibeli. Tetapi tidur yang nyenyak tidak bisa dibeli. Terus rumah yang mewah mau berapa tingkat juga bisa dibeli. Tapi rumah tangga yang harmonis tidak bisa dibeli. Begitu ya Bapak ya? Itu ilustrasinya untuk memahami bahwa berkat itu Tuhan itu memang lebih dalam lagi, lebih luar biasa lagi pemahamannya. Mungkin Bapak ini kan HKBP tahun pengajaran iman di tengah keluarga. Atau ada yang bisa ini yang kita kasih kepada Bapak Ibu ini membantu orang tua
apa yang bisa disampaikan kepada anak-anak dari firman Tuhan? Boleh Bapak dibantu? Terima kasih. Jadi kalau kita sesuaikan dengan tahun HKBP, pengajaran iman di tengah keluarga, sebenarnya kita sebagai warga jemaat yang percaya kepada Yesus, kita perlu untuk menekankan pengajaran iman tengah-tengah keluarga. Jadi kalau kita bisa dikatakan bahwa setiap keluarga harus memberikan waktunya untuk mempercakapkan firman Tuhan sejak jadi dini. Jadi tidak bisa kita bilang nantilah dulu, tunggu SMP ataupun SMA katanya, baru dia mengerti. Sejak dini katanya. Jadi kalau bisa kita bilang, kalau umurnya masih bayi, perdengarkan aja firman Tuhan. Jadi kalau sudah dia bisa mendengarkan itu biasa dengan firman Tuhan, dia akan kenal siapa Tuhan kita. Dan kita akan dilihat oleh anak-anak kita bahwa kita adalah pengikut Yesus. Kalau pengikut Yesus tentunya kita akan seperti orang tua ya. Tentunya kita harus belajar terus ya. Membenahi diri kita supaya bisa kita untuk menjadi pengajar bagi anak-anak kita. Supaya bisa kita untuk memberikan teladan bagi anak kita. Jadi kalau sudah teladan orang tua di tengah-tengah keluarga, itu juga satu khotbah yang menarik, yang hidup bagi orang percaya. Dan ini yang paling mudah untuk ditiru ya. Bukan hanya kata-kata gitu. Jadi kalau anak kita masih kecil, dilihat keteladanan seorang bapak kepada ibu atau kepada anaknya juga akan dilihat, akan diikuti ya. Tapi kalau sudah tidak ada lagi keteladanan orang tua bagi anaknya ataupun suami kepada istri, itu kan tidak nampak lagi. Sulit untuk kita berbicara tentang teori ya. Tapi kalau kita tunjukkan dengan keteladanan iman kita, anak-anak kita juga akan mudah untuk meneladani ya, meniru daripada sikap kita sebagai orang tua. Dan inilah juga harus perlu kita untuk percakapkan juga ya di tengah-tengah keluarga. Mari kita untuk membaca firman Tuhan. Memang tidak langsung seperti yang kita harapkan langsung berbuah ya. Itu ada prosesnya. Jadi kalau kita orang tua, haruslah kita untuk memenuhi diri kita. Baca firman Tuhan, berdoa, dan kita ajak anak-anak kita untuk membacanya. Dan juga kita bisa untuk menunjukkan dalam keteladanan kita, kalau sudah besar, bisa kita untuk menanyakan apa yang sudah kita perbincangkan umpamanya di tengah-tengah pengajaran ya, supaya dia ingat lagi gitu. Atau berapa poin umpamanya ditanyakan, apa yang bisa diingatnya gitu. Itu sebenarnya harus kita lakukan dalam pengajaran iman ini ya. Kalau tidak demikian, ini bisa gereja akan ditinggalkan ya, ataupun keluarga pun akan jadi berantakan ya, tidak punya dasar yang kuat. Jadi kalau kita mau bilang seperti gedung ya, mendirikan gedung yang tinggi, kalau semakin tingginya gedung, itu dasarnya semakin dalam ke bawah. Kalau tidak, itu bisa roboh. Demikian juga kita dalam menghadapi ini ya, kehidupan kita ini ya, harusnya dengan iman kita untuk menjalaninya. Krisis global yang melanda dunia ini kan, ini setiap hari naik harga minyak. Nah, jadi berdampak juga nanti pekerjaan pun, hidup keluarga pun, hidup anak-anak pun pasti terimbas ya. Kalau sudah terimbas kan bisa juga kita, ini gereja juga nanti akan ditinggalkan. Bagaimana gereja? Gereja juga harus mempersiapkan jemaatnya supaya beriman yang teguh ya, bisa untuk menghadapi bagaimanapun tantangan itu. Seperti yang kita lihat pada COVID-19 beberapa tahun yang lalu ya. Tanpa iman kita tidak bisa roboh. Pada awalnya mengatakan orang-orang kan, kapan kita beribadah mah katanya. Sudah beribadah, dia tidak datang gitu. Berarti berapa lama lagi rupanya harus kita menghadapi COVID yang bisa kita bilang lah
COVID-19 ya. Kalau waktu COVID-19 katakan tanya soal kita, kapan abang untuk bergereja? Kapan abang bergereja? Sudah buka gereja tidak nampak lagi dia. Jadi ini juga harus disadarkan dengan pengajaran iman kan, supaya kita pun jadi tangguh itu. Termasuk untuk menghadapi krisis global ini pun, ya kan, ini akan berdampak kehidupan bergereja ini. Bagaimana kita gereja? Ya kan? Pasti ini juga ada setiap gereja kita yang sudah dirumahkan atau di PHK kan, yang sudah 2 bulan, 1 bulan, atau seminggu gitu kan. Jadi yang mau dikatakan di sini ya, mari kita untuk tetap berjalan dengan iman kita, tetap setia dalam pekerjaan kita, tetap kuat dalam keluarga kita, tetap kita dalam firman Tuhan, dan tetap kita percaya masa depan kita dalam Tuhan, bukan dengan keberadaan kita sekarang ini, tapi dalam Tuhan. Ya, ini sudah mau mendekati penghujung daripada podcast kita Bapak. Tidak terasa sudah 35 menit. Ya, pembentukan umat Allah itu sesuai dengan hukum, peraturan atau perintah-perintah yang sudah diberikan oleh Tuhan sendiri. Dan ketika umat itu berhasil dibentuk dan mereka lulus ujian, maka Tuhan memberkati mereka, memberikan jaminan. Nah, demikian juga untuk anak-anak kita sekarang ini. Seperti Bapak paparkan tadi, bahwa anak-anak juga sejak dini diajarkan firman Tuhan, tentang hukum-hukum Tuhan, memperdengarkan firman Tuhan, supaya mereka dibentuk oleh firman Tuhan itu sendiri. Dan ketika mereka berhasil dibentuk oleh firman Tuhan, maka hidup mereka akan terberkati. Begitu ya Bapak ya. Iya. Hidup kalau mau diberkati, nah ini dia. Kalau mau diberkati, hiduplah dalam pembentukan Tuhan. Mungkin begitu ya Bapak ya. Betul. Mungkin ada statement yang sudah Bapak persiapkan untuk closing statement kita, untuk menutup podcast kita hari ini, Bapak ada? Ya, Bapak Ibu, sudah kekasih, kalau hidup kita ini mungkin semakin sulit ya, ataupun sudah ada yang masuk dalam kesulitan tersebut. Jadi kalau kita bisa katakan, itu baik tekanan kerja, atau krisis global yang sudah kita hadapi, ataupun tanggung jawab keluarga yang tidak ringan untuk saat ini, ya, tapi kita tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan kita yang Maha Kuasa. Karena itu kita akan lihat bahwa Tuhan kita melihat, ya, melihat. Bahkan hanya melihat, Dia memelihara kita. Bahkan Dia juga akan menjaga setiap langkah kita, keluarga kita pun, untuk menjalani tahun 2026 ini. Jadi kalau kita bisa katakan ya, dalam Minggu Eksaudi ini, sebenarnya kan Minggu Eksaudi adalah, itu dikatakan bahwa dengarlah ya Tuhan seruan yang kusampaikan. Jadi sebenarnya kalau dengarlah, baiklah kita untuk mendengarkan. Kan sudah dikatakan tadi bahwa Tuhan tadi kan memberkati, memelihara, menyinari, ya, dan juga menghadapkan wajahnya dengan damai sejahtera. Artinya kalau kita mendengarkan itu, ya mari kita dengar dengan baik ya, lakukanlah itu. Jadi kalau sudah kita lakukan, tentunya kita akan bisa untuk berdamai, bisa kita untuk lihat bahwa Allah bekerja melalui pergumulan kita ya, bukan ditinggalkan kita, tapi Dia Allah kita yang berkuasa. Bahkan Allah kita yang terus memberkati kita, menolong kita. Bahkan saya, Bapak Ibu, Anda semuanya yang mendengarkan podcast ini pun, mau Tuhan memberkati kita. Jadi kalau kita katakan di sini, malah kita untuk tekun dalam doa, malah kita untuk berseru kepada Dia, mari kita berdoa, mari kita tidak menyerah ketika kita pun menghadapi berbagai kesulitan itu. Tetap kita bertekun, jangan lari dari Tuhan, jangan putus asa, dan setialah untuk berdoa. Jadi Minggu Eksaudi ini sangat relevan bahwa saat kita terasa untuk bergantung kepada Tuhan. Saat ekonomi sulit pun, ataupun ekonomi yang bergumul pun, keluarga yang bergumul pun, atau masa depan kita yang tidak pasti pun sekarang ini, Tuhan ada, bahkan menolong kita.
Saat doa terasa belum dijawab, tetaplah kita setia kepada Tuhan. Karena Tuhan tetap berseru, tetap berharap, dan Tuhan mendengarkan doa saya, doa Bapak Ibu, saudara-saudara yang menghadapi pergumulan pada saat ini. Walau kita berada di masa penantian, kita tidak sendirian. Tidak pernah kita sendirian. Tuhan mendengarkan setiap doa orang-orang percaya. Ini tadi disebutkan Minggu Saudi, dengarlah ya Tuhan. Tuhan tidak pernah menutup telinganya kepada doa-doa orang yang memohon pertolongannya. Demikian. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak atas pemaparan yang luar biasa dari firman Tuhan yang akan disampaikan para hamba Allah di Minggu Eksaudi nanti. Bapak Ibu, para hamba Allah pasti sudah terberkati dengan pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Situme yang tadi. Luar biasa. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu. Tuhan memberkati pelayanannya, sehat-sehatnya Bapak ya. Sehat juga keluarga. Mungkin sudah pas waktunya selesai. Kita sudah ada sampai di penghujung aja podcast ini Bapak Ibu saudara-saudaraku. Nggak terasa sudah lebih dari 35 menit. Tapi kita terberkati dengan firman Tuhan. Sebelum kita mengakhirinya, alangkah baiknya Bapak boleh memimpin dengan doa. Oke, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur padamu, kami punya Allah yang hidup berkuasa atas hidup kami sekarang ini, esok, dan di masa depan. Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami ini, dan biarlah bertambah-tambah pengertian kami, iman percaya kami kepada Tuhan. Terlebih pada saat ini kami menghadapi berbagai tantangan, dan secara global kami menghadapi krisis global yang berdampak kepada kami semuanya dan dunia ini. Kalaupun kami menghadapi krisis global, biarlah Tuhan yang kami andalkan. Kalaupun itu sudah dialami oleh Bapak Ibu saudara-saudara kami, kuatkan, teguhkan mereka. Dengan di Minggu Eksaudi ini, dengarlah ya Tuhan, Engkau mendengarkan kami, bahkan Engkau selalu memberkati kami, memberkati, melindungi, menyinari, dan menguatkan kami, menghadapkan dan memberi kami damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah jemaat kami dikuatkan, kami semuanya orang-orang percaya, nampak bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang selalu bergantung kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kasih karunia Yesus Kristus, kasih setia Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, podcast Evangelium kita saat ini bertemu kembali di podcast selanjutnya. Shalom. Halo.